rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Kota Bima yang kami hormati dan yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kali keduanya Mada baru ada di tengah Bapak dan Ibu semuanya duduk di depan SMP 4. Itu sudah kali ketiganya saya berada di sini dalam rangka menjalin kebersamaan silaturahim. Kami diminta untuk menguraikan apa tujuan daripada kehadiran kami. Maka yang pertama itu adalah perkenalan. Alhamdulillah kalau saya pribadi sudah melakukan kegiatan perkenalan. Kalau tidak salah dulu hari Jumat, hari Jumat sudah kami perkenalan. Dan alhamdulillah gurunya kenapa? Karena pada saat itu guru-gurunya hadir semua dan belum begitu efektif kegiatan pembelajaran. Kalau yang sekarang banyak, tapi Ibu kami garis bawahi tadi pagi saya pertama masuk, saya sudah sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kegiatan rapat, pertemuan apapun bentuknya yang dilaksanakan oleh kita di sekolah, jangan sampai mengabaikan kegiatan tugas utama kita. Tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan anak-anak juga mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik dari SMP Negeri 4 Kota Bima. Yang kedua itu adalah pengenalan program ini adalah merupakan kegiatan orientasi program. Orientasi program ini jelas yang bawakan itu adalah Ketua MKPS dan juga kami sendiri sebagai pembina SMP 4 Kota Bima dan juga supervisi. Supervisi ini kalau didengar ini kalau dari dulu Bapak Ibu selalu menakutkan. Ya, mudah-mudahan ini kehadiran wajah-wajah yang humanis ya. Ya, lihat ada wajah-wajah angkernya ya, saya lihat sangat humanis, kekeluargaan, persahabatan ditunjukkan sekali oleh Ketua MKPS kita, begitu juga dengan pengawas-pengawas senior. Nanti Mada uraikan. Yang kedua itu adalah supervisi akademik. Nah, supervisi manajerial dan akademik inilah yang menjadi pokok dari kehadiran kami sebagai pengawas. Yang berikutnya adalah setelah selesai semua kegiatan itu, maka selanjutnya adalah pengawas tetap melaksanakan tugas kepengawasan. Tugas lain termasuk pembinaan, pendampingan dan sebagainya yang adalah mengelola pendidikan. Jangan ada mengakukan diri Bapak dan Ibu. Kita semua adalah satu, menjalankan tupoksi yang diembankan oleh negara kepada kita masing-masing. Pengawas melaksanakan tupoksinya, guru, kepala sekolah juga melaksanakan tupoksinya masing-masing. Yang perlu dibanggakan diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi pengawas menghargai tupoksi guru, kepala sekolah, begitu juga guru dan kepala sekolah menghargai tupoksi pengawas. Berjalan sesuai dengan realnya masing-masing Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, maka tuntutan kita adalah kesabaran. Jadi kita saling nasihat-menasihati aja Bapak dan Ibu. Dalam tentu disertai dengan kesabaran. Itu yang perlu kita tuntut dalam menjalani tugas kita. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa pengelolaan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Yang pertama itu adalah pemerintah. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat yang diwakili oleh komite. Tiga-tiganya mempunyai peran yang sama, porsi yang sama dalam mengelola pendidikan ini. Waduriha Bapak Ibu. Jadi kalau waduriha itu hanya 2, kegiatan itu tidak jalan. 3 baru bisa kita fungsikan. Jadi wadunya itu harus 3 baru kita bisa fungsikan. Jadi itu selanjutnya, kalau kita menilik tentang bagaimana kurikulum merdeka Bapak dan Ibu, kurikulum sekarang kurma. Ada orang kan kita bagaimana mampu membaca potensi anak yang dikembangkan. Maka muncullah ada istilah Ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, ada
tes diagnostik, muncul seperti itu Bapak dan Ibu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membaca potensi yang dimiliki oleh anak. Semua manusia dilahirkan dalam begitu ragam sikap perilakunya, jenis tubuhnya. Maka pemberlakuan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu tidak bisa dilakukan secara seragam. Maka muncullah tadi pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Oke, laksanakannya itu nanti saya yakin kita semua akan bisa belajar. Nanti penting ada kemauan kita untuk belajar bagaimana perubahan-perubahan itu bisa kita sinergi pemaparan, Bapak Ibu ya, pemaparan. Jadi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengampu, kami akan melaksanakan dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan supervisi. Tapi Mada yakin seyakin-yakinnya bahwa di SMP 4 ini lengkap dia. Karena kemarin terakhir SMP 4 Kota Bima melaksanakan kegiatan akreditasi. Maka saya yakin lengkap semuanya. Lengkap. Kalau tidak lengkap, maka akreditasinya tidak ini dong ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita berikan sedikit Bapak dan Ibu. Kegiatan evaluasi yang akan dilakukan oleh pengawas jangan sampai menjadi beban Bapak Ibu. Aja, insya Allah IPS akan bersama dengan saya. Saya masih Ketua MGMP, roh arwah marwah MGMP itu masih kuat berada pada diri Mada, insya Allah. Tapi sebagai pengawas pembina bukan hanya IPS yang disupervisi Bapak Ibu. Jadi setiap pengawas pembina bukan hanya mengawas mata pelajaran yang merupakan faknya. Jadi nanti jangan kaget mau lampu sekilas-sekilas nari mendapatkan Pak Irfan lalu di IPA kombi bahasa Inggris, padahal tidak bahasa Inggris tahu Bapak Ibu. Juga ada buat kemarin ada bahasa Inggris. Iya. Iya. Tapi amanah sudah diberikan kepada Mada sebagai pengawas pembina di SMP. Rekan-rekan guru, kalau nanti Mada masuk jalan-jalan ke kelas, jangan menganggap itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Halal Bapak Ibu. Kalau Mada tidak masuk, maka Mada salah jadinya. Oh, pengawas pembina tidak pernah masuk ke kelas binaan, sekolah binaan. Mada sudah sempat datang walaupun hanya pantau-pantau dari jauh. Luar biasa sempat. Maka nanti untuk kegiatan supervisi manajerial Ibu Kepala Sekolah izin program-program kepala sekolah. Yakin ada. Wakasek, pembina laboratorium, perpustakaan, wali kelas, pembina program. Kami akan tetio kenadis tois kilo gitu. Ya, izin kami akan melakukan itu pada tanggal 22 tanggal 22 sampai dengan 1 minggu. Itu hanya dilakukan oleh pengawas pembina, belum sentuh guru-guru, kecuali guru-guru yang punya jabatan pembina, wali kelas, wakasek, perpustakaan ya, terus laboratorium di dalam kelas. Akhirnya ikutan ini malu pengalaman Pak Irfan itu tidak kira sih. Tidak usah jadi beban. Sanksi akademik dengan melihat program-program Bapak dan Ibu semuanya. Untuk kelas 8 dan kelas 9, aku ada kemodal lalap Bapak Ibu pengawas. Hanya kan cokim Bapak Ibu guru ini. Program yang lama itu Bapak dan Ibu pada saat itu Bapak Ibu. Jadi program lama buat catatan di pojok-pojok program itu di bawah atau di atas di mana tempatnya masalah kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan pada saat itu, ini masalahnya, solusi yang akan saya lakukan dengan adanya masalah itu saja Bapak dan Ibu. Masalah tanggal tahun demo apa kan yang perasaan pengawas hakimnya di humanis Israel. Insyaallah Bapak Ibu humanis semua ini. Jadi memahami semuanya. Yang penting ada pengertian, jangan ada dusta di antara kita Bapak dan Ibu. Jangan sampai alay arah pengawas lainnya kalau yakin ya saya tidak ada Bapak Ibu. Maka lihat sebagai pengawas pembina di sini tidak pernah ada guru SMP 4 yang lari dari kenyataan. Iya. Jadi itu Bapak Ibu sudah mulai sampaikan waktu perkenalan.
maka jangan lupa masukin PMM itu, Bapak Ibu. Aplikasi PMM. Betul-betul ngaku soli baru lumayan udah. Alhamdulillah. Mada yakin ini sekolah penggerak nih. Hebat. Ya, sekolah penggerak. Tapi memang waktu bang 1% pelan ya. Insya Allah ya 89% saya yakin sudah masuk ke PMM semua. Tapi dengan bimbingan ibu kepala sekolah yang luar biasa, insya Allah dalam tempo 1 hari 2 hari akan datang akan 100% semuanya masuk PMM. Kenapa? Mau perangkat pelajaran ada, materi pelajaran ada, modul ada, dan sebagainya ada semua di PMM itu Bapak Ibu. Silakan masuk. Tugas kita hanya satu Bapak Ibu, print ditambah dengan ATM. Itu katanya orang. Ini Pak Gunawan yang ini ahlinya, bukan ahli ATM Bapak Ibu. ATM apa itu ATM? Ambil, terapkan, ya ambil, tiru dan modifikasi stok. Itu ya. Baru setelah di print, baru ditiru, laksanakan kegiatan pembelajaran. Modifikasi itu adalah membuat catatan kecil aja di pojok-pojoknya itu, Bapak. Di dalam apa yang kita print itu ada tulis apa kemarin ya, ada tertulis kereta api di Jakarta. Yang ada kereta api lah di Bima Bapak. Soal stiker pensil atau apa buat catatan kecil di bawah. Iya. Jadi itu yang disebut dengan yang dimaksudkan dengan modifikasi. Modifikasi. Ya, Bapak dan Ibu biarkan modifikasi. Itu Bapak dan Ibu tentang ya. Oh yang ada berharap apalah. Majelis sekolah pembina apalah. Ya, 10 sampai 8 2 kali cara PRI bahaya. Tapi tidak salah seperti Ruslan. Kalau Ruslan salahnya adalah SMP 1 semua disebut. Saya tidak pernah sebutkan SMP 2 Bapak dan Ibu. Kalau kesalahan saya. Bapak Irfan SPD yang telah memberikan penyerahan cindera mata dari sekolah kepada bapak-bapak guru pindah tugas. Dalam hal ini Bapak Abu Bakar SPD dan Bapak Suwaidi SPD. Ya, kami mohon kepada dua bapak yang disebut namanya untuk berdiri di depan. Akan kami berikan waktu untuk kami memberikan cindera mata berupa 3 gram emas ya, 3 gram emas tunai ya itu. Iya, iya, silakan ya berikan. Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar SPD, kepada Bapak Soedi yang sudah memberikan dharma baktinya kepada SMP Negeri 4 Kota Bima, walaupun tidak berarti bahwa tugas pengawas itu merupakan SMP Negeri 4 Kota Bima. Mantap itu. Baru